di sini untuk IPAS ya teman-teman, kita langsung mulai di fase B. Karena apa? Karena untuk kelas 1 dan 2 itu belum diajarkan IPAS. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada video-video sebelumnya Iyo Irwan telah membahas tentang KOSP seperti landasan yuridis KOSP, tim pengembang, kemudian struktur kurikulum. Itu sudah Iyo Irwan bahas di video-video sebelumnya. Kemudian Iyo Irwan ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel Iyo Irwan ini. Teman-teman yang belum subscribe channel Iyo Irwan, ditunggu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, subscribe sekali untuk selamanya. Pada video kali ini Iyo Irwan masih akan membedah KOSP. Nah, pada video kali ini ada hal yang menarik, yaitu kita akan membedah bagaimana CP dalam KOSP sekolah dasar. Nah, langsung saja kita buka dokumen KOSP. Nah, ini adalah kurikulum operasional di SD Negeri 1 Tempursari tahun ajaran 2023-2024. Perlu Iyo Irwan sampaikan bahwa SD Negeri 1 Tempursari ini merupakan sekolah yang menyelenggarakan IKM mandiri berubah untuk tahun yang kedua. Jadi sudah melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka di kelas 1, 2, 4, dan 5. Baik, langsung saja kita akan menilik CP dalam kurikulum operasional SD Negeri 1 Tempursari ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya apa sih CP itu atau capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan sebenarnya merupakan tujuan akhir yang dicapai dalam sebuah fase. Jadi antara fase A, fase B, fase C itu pasti capaian pembelajarannya berbeda-beda. Nah, capaian pembelajaran ini juga kita ketahui adalah sebuah kompetensi minimum yang harus dicapai oleh siswa di masing-masing pembelajaran. Nah, di setiap pembelajaran tentunya juga memiliki capaian yang berbeda-beda, dan ini didasarkan pada elemen masing-masing muatan pelajaran. Jadi antara pelajaran A dengan pelajaran B atau pelajaran bahasa dengan matematika, elemennya itu juga berbeda. Nah, kemudian pembentukan CP ini didasarkan pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa capaian pembelajaran atau CP ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Kemendikbudristek lewat BSKAP, sehingga kita hanya bisa mengambil dari keputusan BSKAP tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelumnya ada keputusan BSKAP nomor 008 tahun 2022 yang sudah direvisi dengan keputusan BSKAP nomor 033, tahunnya masih sama, yaitu 2022. Nah, itu isinya tentang capaian pembelajaran yang mungkin halamannya banyak sekali, ada mungkin 1000-an lebih halaman. Nah, kemungkinan kalau kita mau baca sebanyak itu untuk mencari CP pasti sulit untuk kita menemukan. Nah, di sini Iyo Irwan membantu teman-teman semuanya memberikan contoh CP khusus untuk SD. Nah, di sini sudah kita ambil untuk semua mata pelajaran di fase A sampai fase C. Jadi nanti ini bukan berkaitan dengan kelas lagi. Jadi nanti kalau CP itu sudah berkaitan dengan fase. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4, dan fase C itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini contohnya untuk pendidikan agama Islam. Nah, kebetulan di SD Negeri 1 Tempursari semua atau 100% siswanya itu beragama Islam. Maka di KOSP ini yang ditulis hanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin ada agama lain atau di siswanya memiliki agama lain selain Islam, nanti silahkan cari di keputusan BSKAP nomor 033 tahun 2022. Nah, di sini ada fase A seperti ini.
ada elemen Al-Quran dan hadis, ada akidah, akhlak, CP-nya sendiri-sendiri. Nah, kemudian rumusan CP ini biasanya berupa paragraf. Biasanya lebih dari satu kalimat. Tapi juga ada yang hanya satu kalimat. Nah, ini misalnya di akhlak ini kita lihat kalimat pertama, ini kalimat kedua, kemudian ini kalimat ketiga, dan kalimat keempat ada juga. Kemudian elemen yang lain ada fikih, ada sejarah peradaban. Nah, di fase B juga sama. Untuk elemennya di fase B juga sama seperti di fase A. Kemudian fase C juga elemennya juga sama. Bahkan di fase D, fase E sampai F itu nanti juga sama elemennya, tapi capaian pembelajarannya yang berbeda. Nah, kemudian untuk Pancasila di sini fase A ada elemen Pancasila, ada Undang-Undang Dasar Negara, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Nah, di fase B nanti juga sama. Nah, ini rumusannya seperti yang Iyo Irwan sampaikan tadi, bentuknya adalah paragraf. Nah, di sini di sebuah CP itu ada yang namanya kompetensi dan konten atau kompetensi dan ruang lingkup. Nah, itulah nanti yang kita gunakan dalam membuat tujuan pembelajaran atau TP. Nah, itu berdasarkan kontennya dan kompetensinya. Kalau untuk elemen juga sama, fase B, fase C. Nah, di sini juga ada nanti bahasa Indonesia, mulai dari elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Fase B, fase C juga sama. Kemudian fase D itu matematika, mulai dari elemen bilangan, aljabar, pengukuran dan geometri, serta analisis data dan peluang. Nah, kemudian di fase berikutnya juga sama, elemennya sama. Jadi elemen itu antara fase A, B, C, D itu sama. Nah, di sini untuk IPAS ya teman-teman, kita langsung mulai di fase B. Karena apa? Karena untuk kelas 1 dan 2 itu belum diajarkan IPAS. Jadi mata pelajaran atau muatan pelajaran IPAS ini baru muncul di fase B, yaitu di kelas 3. Nah, di sini elemennya antara lain pemahaman IPAS, kemudian keterampilan proses. Nah, itu ada 2, ternyata hanya ada 2. Tapi untuk fase B dan C sama. Kemudian untuk PJOK juga sudah ada di sini contohnya. Ada keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, pengembangan karakter. Nah, itu ada 4. Kemudian seni. Nah, ini di sini teman-teman, meskipun di SD Negeri 1 Tempur Sari ini hanya mengambil seni rupa, di sini juga kami tuliskan seni musik karena intinya seni itu adalah mata pelajaran yang bisa dipilih oleh siswa. Bisa disiapkan seni musik, seni rupa, seni tari. Nah, siswa itu boleh memilih. Nah, hanya saja mungkin dalam penerapannya kita akan kesulitan karena di sekolah dasar, apalagi di daerah pinggiran, jumlah guru itu kurang. Ditambah jumlah ruangannya itu juga kurang. Sehingga siapa yang mau mengajar kalau ketika satu kelas saja pilihan seninya berbeda. Nah, itu jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kalau di SD kami itu hanya memilih, sepakat dengan siswa itu memilih seni rupa. Nah, ini seni rupa ada juga, sudah kami siapkan. Kemungkinan yang seni tari yang belum kami siapkan. Kemudian untuk bahasa Jawa ini adalah muatan lokal Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini mungkin teman-teman yang masih kesulitan dalam mencari capaian pembelajaran untuk bahasa Jawa, silahkan bisa kunjungi ini video Iyo Irwan ini. Di sini sudah ada contohnya. Kemudian nanti teman-teman yang ingin mendownload contoh dari capaian pembelajaran ini, silahkan buka deskripsi videonya. Di situ sudah ada link download yang kami sematkan sehingga teman-teman semuanya bisa langsung mendownload contoh CP ini, sehingga teman-teman semuanya tidak perlu membuka keputusan BSKAP nomor 033 yang halamannya sangat banyak itu. Nah, untuk bahasa Inggris juga ada di sini.
Bahasa Inggris itu bisa diajarkan mulai fase A, jadi dari kelas 1 pun juga boleh untuk diajarkan. Fase A, fase B, fase C. Dan di sini untuk fase A ini elemennya menyimak, berbicara, dan yang berikutnya adalah membaca, memirsa. Lalu untuk elemen B ditambah dengan menulis. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 4 sudah ada menulis. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2 belum ada menulis. Jadi hanya membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan menyimak. Nah, jadi harus tahu ya teman-teman. Kemudian untuk fase C ya sudah sama seperti fase B. Nah, ini. Nah, itu teman-teman untuk capaian pembelajaran kurikulum Merdeka atau kurikulum operasional pendidikan. Nah, di sini kita tampilkan di sini agar nanti dokumen kurikulum kita itu terbaca jelas sehingga teman-teman nanti bisa memasukkan langsung. Nah, tentunya kalau teman-teman mau ngisi sendiri ya dasar hukumnya cari di keputusan BSKAP nomor 033 tahun 2022. Tapi kalau ingin copy paste ya silahkan kunjungi deskripsi video ini. Nanti sudah ada CP dalam bentuk Microsoft Word sehingga teman-teman langsung bisa edit. Nah, semoga informasi dari Iyo Irwan tentang capaian pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.